Selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Istadura Sepia. Saya akan memberikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh Ibu dosen yang mengampu mata kuliah Pendidikan Inklusi. Dengan bunyi pertanyaan, yang pertama, apakah Anda setuju dengan program pendidikan inklusi? Jadi menurut saya sangat setuju dengan diadakan program pendidikan inklusi ini. Karena pendidikan inklusi itu sendiri merupakan penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesamaan akses dan kesempatan kepada semua peserta didik untuk berkesempatan mendapatkan pendidikan. Definisi tersebut sejalan dengan pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menjelaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Di sisi lain, penyelenggaraan pendidikan inklusi ini bertujuan juga untuk menciptakan masyarakat Indonesia yang inklusif. Salah satu caranya yaitu dengan menyelenggarakan sekolah yang menerapkan sistem pendidikan inklusi. Di sisi lain, masih terdapat permasalahan berupa terbatasnya jumlah tenaga kependidikan yang memahami pendidikan inklusi. Permasalahan ini menjadi penghambat penerapan kurikulum dan proses pembelajaran yang terjadi. Padahal, tenaga kependidikan adalah fondasi untuk menciptakan inklusivitas pada sistem pendidikan Indonesia. Pendidikan inklusi memberikan akses dan kesempatan belajar bagi anak-anak dengan disabilitas. Yang kedua, pendidikan inklusi meningkatkan toleransi di kalangan peserta didik. Yang ketiga, menciptakan perasaan yang diterima. Yang keempat, meningkatkan self-action peserta didik. Yang kelima, membantu perkembangan attitude anak. Dan yang terakhir, lebih baik dalam hidup bermasyarakat. Kita masuk ke pertanyaan kedua. Apa tujuan dari diadakannya pendidikan inklusi? Dan bagaimana tantangannya di Indonesia? Tujuan dari pendidikan inklusi itu adalah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana wujud dukungan masyarakat dalam program pendidikan inklusi? Yang pertama, masyarakat berperan aktif dalam mengusulkan dan memberikan masukan kepada lembaga-lembaga yang terkait dengan pendidikan inklusi. Hal ini dapat berupa mengajukan usul untuk memberikan fasilitas yang baru serta ramah bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Dengan peran aktif ini akan menimbulkan sisi positif serta membangun komunitas yang baik bagi lingkungan sekolah dan inklusi. Yang kedua, pada saat penentuan program-program pembelajaran sekolah, masyarakat dapat ikut melakukan musyawarah dengan pihak sekolah untuk menentukan program sekolah yang sesuai dan baik bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Yang ketiga, setelah melakukan proses musyawarah bersama dengan pihak sekolah, maka masyarakat diharapkan ikut dalam melaksanakan program-program yang telah disepakati bersama dan partisipasi masyarakat tersebut dapat berupa tenaga, dana, dan donasi atau materi lainnya. Bisa juga dengan memberikan dukungan bagi anak-anak yang bersekolah untuk menciptakan hubungan harmonis di lingkungan sekolah inklusi. Kita lanjut pertanyaan yang terakhir. Bagaimana kualifikasi guru pendidik dalam program pendidikan inklusi? Jadi baik, kita sebagai seorang guru juga harus memiliki kompetensi dalam diri kita. Yang pertama, kompetensi pedagogik. Yang kedua, kompetensi kepribadian. Yang ketiga, kompetensi sosial. Kompetensi dasar juga yang harus dimiliki oleh guru yaitu kompetensi yang diperlukan untuk mendidik siswa berkebutuhan khusus. Hal ini berarti bahwa seorang guru harus bertanggung jawab untuk mengupayakan bantuan dalam menjaring dan memberikan layanan pendidikan pada semua anak-anak. Dalam mendampingi siswa anak berkebutuhan khusus, guru kelas di sekolah dasar diharapkan memiliki beberapa kompetensi.
Yang pertama, kompetensi melaksanakan penerimaan siswa baru yang mengakomodasi semua anak. Yang kedua, kompetensi melaksanakan kurikulum yang fleksibel dan akomodatif. Yang ketiga, kompetensi merancang bahan ajar, KBM, dan menata kelas yang ramah anak. Yang keempat, kompetensi pengadaan pemanfaatan media adaptif dan melaksanakan evaluasi pembelajaran dalam setting pendidikan inklusi. Jadi sekian jawaban yang sudah saya berikan, semoga bermanfaat. Dah.